Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maya Mentarina Effendi dengan NIM 2008 1030 1137 dari kelas analisis keuangan E. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis keuangan. Nah, saya di sini akan menganalisis laporan keuangan tahunan PT Astra Agro Lestari. Nah, PT Astra Agro Lestari Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manajemen bahan-bahan perkebunan. Nah, seperti teh, kelapa sawit, coklat, karet, dan minyak masak. Nah, pada tanggal 3 Oktober 1988 merupakan berdirinya perusahaan ini dan telah menjadi produsen kelapa sawit terbesar di Indonesia yang telah memenuhi berbagai segmen pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri. Akibat meningkatnya minat akan kebutuhan minyak kelapa sawit di dunia, perusahaan ini memanfaatkan untuk memperluas lahan perkebunan kelapa sawit yang dimilikinya ke beberapa daerah Indonesia sehingga dapat meningkatkan produksinya dan membantu untuk memenuhi kebutuhan minyak sawit di dunia yang dibuktikan oleh perusahaan ini dengan perluasan lahan yang semula di daerah Kalimantan dan Sumatera kini diperluas di daerah Sulawesi. Nah, dengan perluasan lahan perkebunan milik perusahaan, maka dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan produksinya yang harus disertai juga dengan peningkatan kualitas produksi perusahaan. Nah, PT Astra Agro Lestari ini tergolong ke dalam salah satu perusahaan sawit terbesar di Indonesia, namun tetap memiliki kompetitor yang bergerak di dalam industri ini. Nah, untuk analisis yang pertama yaitu menggunakan analisis saldo laba. Nah, berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk saldo laba, dijelaskan bahwa saldo laba sekurang-kurangnya harus diambil 20% dari modal disetor dan ditempatkan atau sebesar 192.500 dalam jutaan rupiah untuk setiap tahunnya. Namun, perbedaan terlihat dari saldo laba yang belum dicadangkan dengan rincian sebagai berikut. Nah, pada tahun 2017 terdapat 12.348.610 dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2018, 13.989.234 dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2019, 13.651.380 dalam jutaan rupiah. Pada tahun 2020, 14.504.458 dalam jutaan. Pada tahun 2021 sebesar 15.810.568 dalam jutaan rupiah. Nah, melalui rincian tersebut dapat diketahui bahwa saldo laba yang belum dicadangkan nominalnya meningkat pada tiap tahunnya. Nah, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beragam strategi untuk melakukan ekspansi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu analisis dividen kas. Nah, sepanjang rentang tahun 2017 hingga tahun 2021, PT Astra Agro Lestari ini tidak melakukan penundaan pembayaran dividen dan dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan sebagai berikut. Pada tahun 2017, perusahaan membagi dividen kas sebesar 284.854 dalam jutaan rupiah atau Rp148 per saham. Pada tahun 2018, perusahaan membagikan dividen kas sebesar Rp215.565 dalam jutaan rupiah atau Rp112 per saham. Pada tahun 2019, perusahaan membagi dividen kas sebesar Rp94.360 dalam jutaan rupiah atau Rp49 per saham. Pada tahun 2020, perusahaan membagi dividen kas sebesar Rp80.837 dalam jutaan rupiah atau Rp42. Nah, yang terakhir pada tahun 2021, perusahaan membagi dividen kas sebesar Rp196.318 dalam jutaan rupiah atau Rp102 per saham. Nah, melalui rincian tersebut dapat diketahui bahwa perusahaan terus berusaha untuk membagikan dividen bagi para stakeholdersnya, walaupun dapat dilihat dengan jelas pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dividen kas yang signifikan, yaitu Baik, sekian pemaparan dari analisis pendanaan pada laporan tahunan PT Astra Agro Lestari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.